Assalamualaikum. Perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Hakikat dan karakteristik perubahan sosial. Hakikat perubahan sosial. Perubahan sosial mempunyai makna yang luas dan mencangkup seluruh berbagai segi kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan politik. Berikut ini beberapa pandangan para tokoh tentang perubahan sosial. 1. Georg Riesen menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. 2. Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat atau di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, cara berperilaku di dalam kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karakteristik perubahan sosial. Secara umum, kecenderungan masyarakat untuk merubah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 1. Rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada. 2. Timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan. 3. Kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri, sehingga berusaha untuk mengadakan perbaikan. 4. Adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul. 5. Banyaknya kesulitan yang dihadapi yang memungkinkan manusia berusaha untuk mengatasinya. 6. Sikap terbuka dari masyarakat untuk hal-hal baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. 7. Tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. 8. Sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Teori-teori perubahan sosial. Teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dalam pola perubahan ini tidak tampak batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern. Perubahan siklus merupakan perubahan yang menyerupai spiral. Pola perubahan ini dapat digambarkan seperti bagian berikut. Di dalam perubahan menurut teori siklus tidak ada batas yang jelas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern. Pitirim Osorikin berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Ketiga sistem kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kebudayaan Indo-nasional atau Indo-national culture. Kebudayaan ini didasari oleh nilai atau perasaan dan kepercayaan terhadap unsur adik kodrati atau supernatural. 2. Kebudayaan idealistis atau idealistik kultur. Kebudayaan ini berisi kepercayaan pada unsur adikodrati dan rasionalitas berdasarkan fakta saling bergabung dalam menciptakan masyarakat yang ideal. 3. Kebudayaan indrawi atau sensasional kultur. Dalam kebudayaan ini, hal yang dapat diindra merupakan tolak ukur dalam kenyataan dan tujuan hidup. Teori perkembangan. Teori perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Penganut teori evolusi berpendapat bahwa masyarakat secara bertahap berkembang dari primitif, tradisional menuju ke masyarakat modern yang kompleks dan maju. Teori ini dikenal teori perkembangan linear. Perubahan sosial menurut pola linear, masyarakat berkembang dari semula primitif, tradisional, dan menjadi modern. Teori ini dilihat dari sudut pandang masyarakat modern. Tokoh dari teori ini adalah Auguste Comte. Ia melihat bahwa masyarakat bergerak dalam 3 tahap perkembangan, yaitu 1. Tahap teologis atau theological stage, di mana masyarakat diarahkan oleh nilai-nilai spiritual. 2. Tahap metafisik atau metaphysical stage, merupakan tahap peralihan dari kepercayaan terhadap unsur spiritual menuju prinsip-prinsip abstrak yang berperan sebagai dasar perkembangan budaya. 3. Tahap positifis atau alamiah atau positive state, di mana masyarakat diarahkan oleh kenyataan yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Teori gerakan sosial. Menurut Jerome-K, gerakan sosial mempunyai beberapa komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya kolektivitas orang yang bertindak bersama. 2. Kolektivitasnya tersebar, tetapi derajatnya lebih rendah dibanding organisasi formal. 3. Adanya tujuan bersama, yaitu perubahan dalam masyarakat. 4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang tinggi, tidak melembaga, dan bentuknya tidak konvensional.
Berikut adalah jenis-jenis gerakan sosial yang diklasifikasikan oleh David Aberle, Sunarto 2004. 1. Alternative movement. Gerakan ini bertujuan mengubah sebagian perilaku seseorang. 2. Redemptive movement. Gerakan ini bertujuan untuk merubah menyeluruh perilaku seseorang. 3. Reformative movement. Gerakan ini bertujuan untuk merubah masyarakat dilihat dari ruang lingkup dan segi-segi tertentu saja. 4. Transformative movement. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh. Teori modernisasi. Teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Cara tersebut adalah melalui proses industrialisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara berkembang. Teori ini melihat bahwa negara terbelakang mempunyai banyak kekurangan sehingga harus menanggulangi kekurangan yang dimiliki untuk mencapai tahap tinggal landa atau take off. Eva Ezioni, Halevi, dan Amitai Ezioni melihat bahwa dalam masa perubahan atau transisi, sebuah negara akan mengalami revolusi demografi dengan ciri-ciri yaitu 1. Menurunnya angka kematian dan kelahiran. 2. Menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga. 3. Terbukanya sistem stratifikasi. 4. Peralihan dan struktur feodal ke birokrasi. 5. Menurunnya pengaruh agama, beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal. 6. Munculnya kebudayaan massa. 7. Munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi. Faktor penyebab perubahan sosial. A. Faktor eksternal. 1. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. 2. Penemuan-penemuan baru. 3. Bertentangan masyarakat atau konflik sosial. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. B. Faktor dari luar. 1. Lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. 2. Peperangan. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. A. Faktor pendorong perubahan sosial. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginannya untuk maju. 4. Toleransi. 5. Sistem lapisan masyarakat yang terbuka. 6. Penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. 7. Orientasi ke masa depan. 8. Adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. B. Faktor penghambat perubahan sosial. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat lain yang dapat memperkaya kebudayaan masyarakat tersebut. 2. Perkembangan iptek yang terlambat yang disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang tertutup. 3. Sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi lampau dan cenderung konservatif. 4. Adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau facet interest. Orang selalu mengidentifikasi diri dengan usaha dan jasa-jasanya. 5. Hambatan-hambatan yang ideologis. 6. Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing atau sikap yang tertutup terutama yang datang dari barat. Thank you.